Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Rangga Suryaprayoga. Di sini saya ingin mau berbagi tips aja ya, yaitu tips belajar saya ya. Ini tips saya selama kuliah ya. Ya sebenarnya metode ini baru saya terapkan pas semester 3. Jadi tips ini itu saya buat sendiri ya. Saya coba ngakal-ngakalin gimana biar saya ini bisa produktif ketika kuliah. Ya kebetulan saya ini kuliahnya itu reguler, jadi Senin sampai Sabtu. Nah, buat teman-teman yang mungkin kelas karyawan ya silahkan diatur kondisi waktunya masing-masing ya. Mungkin kalau yang kelas karyawan jauh lebih sibuk daripada yang biasa atau reguler. Di sini saya mempunyai tips, yaitu yang pertama, kita harus memperhatikan materi dari dosen. Ya misalkan dosennya itu memberikan materinya lewat Zoom atau Google Meet, ya saya pasti akan selalu siap-siap untuk mengikuti kelas. Nah, ketika di kelas, saya ini ya membiasakan diri untuk on kamera. Ya, jadi dulu pas saya semester 1 dan 2 itu saya tuh sering banget off cam ya, karena keadaannya itu apa, belum mandi ya, jadi kan malu ya kan. Nah, semenjak semester 3 ini ya saya selalu membiasakan untuk mandi sebelum ikut kelas. Ya tujuannya apa? Tujuannya biar gak ngantuk gitu ya. Jadi betul-betul diperhatikan lagi apa di kan karena untuk memperhatikan materi dari dosen ya saya harus ada effort gitu, ada usaha untuk biar tidak ngantuk gitu ya. Kemudian tips yang kedua dari saya yaitu mencatat materi dari dosen di Notion ya. Nah, ini hal ini ya baru saya mulai ketika saya ini baru tahu Notion, aplikasi Notion ini. Ya, ini aplikasi Notion yang saya buka ya. Tujuannya apa? Yaitu tujuannya untuk mencatat poin-poin yang disampaikan oleh dosen ya. Kalau teman-teman lihat nih, di sini saya mempunyai template Notion dari salah satu YouTuber ya. Nah, di sini saya tuh selalu mencatat misalkan di sini saya ada mata kuliah teori bahasa dan otomata. Ya maka semua materi-materi yang disampaikan dosen tersebut itu sudah saya saya masukkan ke dalam sini. Yaitu di sini saya sudah mencatat materinya ini ya. Kalau seandainya saya sudah mengerti ya maka saya tandai dengan understood ya gitu. Nah, kemudian saya ini selalu, seandainya emang materinya itu tidak ada yang ngerti ya, misalkan saya ini belum ngerti dengan materi dari dosen ya, maka saya menulis dalam kalimat in review gitu ya. In review berarti lagi dipelajari lah gitu ya. Kemudian tips yang ketiga yaitu mengulang materi dari dosen ya. Tadi yang sudah saya jelaskan, seandainya ada materi yang nggak paham ya saya ini mencoba untuk mengulang materi dari dosen tersebut. Ada sebenarnya beberapa cara untuk mengulang ya. Mungkin kalau ketika online ini kita bisa mengulang dengan cara menonton rekaman videonya, tapi menurut saya tips itu tidak efektif bagi saya. Makanya saya selalu mencoba nyari lewat YouTube. Misalkan misalkan ada materi dari dosen yang saya tidak mengerti ya, maka saya mencoba mencari materinya, yaitu misalkan how to design ini materi mata kuliah Android ya. Ya di sini saya mencoba mencari materinya yang telah diajarkan gitu. Kemudian yang keempat ya, tips dari gua sendiri yaitu saya ini sering banget ya, kok jadi saya. Oke, saya aja ya. Saya ya sering banget belajar materi-materi baru dari YouTube. Kebanyakan semua materi yang saya pelajari itu saya tuh paling suka banget belajar dari YouTube. Kenapa? Karena seandainya kita ingin mengulang ada yang tidak jelas ya, kita bisa previous ke beberapa detik sebelumnya gitu ya kan. Ya jadi saya ini kalau seandainya mau mencari apa-apa, saya di sini misalkan saya biasanya tuh kalau agak bingung dengan materi Android Studio, saya biasanya nyari dari YouTube ya. Kadang ada beberapa video yang dari bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris ya, tergantung dengan kebutuhannya. Kalau emang bahasa Inggris lebih
lengkap ya saya akan menggunakan bahasa Inggris gitu. Ya, kemudian mencatat materi belajar di Notion. Ya, saya ini selalu mencoba mencatat semua materi yang udah saya pelajari di Notion. Tujuannya apa? Biar nggak kehilangan materi yang udah saya pelajari. Misalkan saya ingin mereview materi yang sudah saya pelajari, ya maka saya bisa melihat catatan saya. Misalkan di sini, saya baru saja belajar Android Studio, yaitu ini. Ya, ketika saya menonton video ini, ya ini kebetulan ini videonya, sumber videonya, maka saya itu menulis catatan apa saja yang ada di video ini. Tujuannya apa? Ketika saya ingin mereview materinya, saya tidak perlu menonton videonya ulang, tapi cukup saya baca aja. Ya, di sini banyak sekali ya materi-materi dari yang saya pelajari dari YouTube. Ya, terutama di sini nih. Saya mempunyai namanya learning ya di sini. Nah, ini ada learning programming, ada learning language. Nah, karena misalkan di sini saya sudah belajar di web programming Unpas. Ini kan materi-materinya nih. Nah, ini ada playlistnya, kemudian di sini ada itunya. Nah, di dalam sini ada yang namanya page, itu halaman. Kalau ketika saya buka, ya maka di sini akan muncul beberapa materi yang sudah saya rangkum dari video ini. Ya, jadi ini adalah rangkuman dari materi-materi saya. Jadi semua materi yang sudah saya pelajari itu pasti akan saya masukkan ke dalam Notion saya ini. Ya, tujuannya biar apa? Tujuannya biar bisa mereview ulang dan tidak mengulang videonya gitu ya. Jadi itu adalah beberapa tips belajar dari saya. Ya, teman-teman kalau seandainya mau mengimprovisasi tips dari saya ya silahkan ya, tapi ini adalah tips dari saya sendiri. Ya, memang di sini kan saya karena emang jurusannya IT ya, jadi mau nggak mau semua materinya ada di YouTube ya. Dan sebenarnya saya ini mencoba menerapkan tips ini itu karena ingin menaikkan nilai saya ya. Nah, di sini nih saya ini ingin menaikkan nilai pribadi saya ya, karena ketika saya semester 1 IP-nya itu masih lumayan ya, masih di atas 3,5 lah. Nah, kemudian pas di semester 2 ternyata IP saya ini di bawah 3,5 ya, tapi masih di atas 3. Nah, maka dari itu saya itu pengen banget menaikkan nilai dari saya. Nah, tapi seandainya nilai saya ini ternyata jelek, ya udah itu nggak masalah. Yang penting saya ini udah ada usaha untuk belajar. Nah, karena manfaatnya buat saya sendiri ya. Walaupun nanti mungkin nilainya jelek dan juga hasilnya jelek, ya nggak masalah. Yang penting saya sudah mencoba berusaha ya. Selama semester 3 ini saya sudah menerapkan tips-tips ini, dan hasilnya apa? Ketika saya ujian kemarin di asesmen 1 itu, saya itu akhirnya bisa mengerjakan soal dengan sangat cepat ya, ya. Jadinya menurut saya ternyata bagi saya tips ini tuh lumayan efektif buat diri saya sendiri begitu ya. Mungkin teman-teman silahkan diimprovisasi sendiri ya tips dari saya ini ya. Mungkin itu saja sih tips dari saya. Kalau seandainya teman-teman mau berkomentar, silahkan aja komentar di bawah ya. Kalau seandainya teman-teman juga mau membagikan tipsnya atau mengoreksi video saya, ya silahkan di kolom komentar. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.